Full screen turn on live. Halo, assalamualaikum semuanya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya sudah hadir 63, Bapak Ibu ya. Kita segera mulai kegiatannya. Aturannya, Bapak Ibu di mute dulu. Speakernya mohon di mute dulu ya, supaya nanti tidak bentrok dengan yang senternya. Jadi mohon semua itu mic di mute. Kita mulai kegiatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sri Wigati, SPD MSI selaku Ketua K3S. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Wonocolo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD kelas tinggi Kecamatan Wonocolo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat, berkah, dan hidayahnya. Siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan KKG Kecamatan Wonocolo. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka meningkatkan profesionalisme kita dalam mengajar serta peningkatan media pembelajaran, maka penting bagi kita semua untuk mendalami, mereview kembali apa yang kita sudah miliki dengan belajar bersama dalam pelatihan penggunaan puisi hari ini. Acara yang akan saya sampaikan, akan bacakan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua K3S. Kedua, kemudian langsung nanti masuk ke pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, sambutan Ketua K3S, saya berikan pada Bu Sri Wigati. Monggo, Bu Sri Wigati, kami persilakan. Monggo, Bu Sri Wigati. Suaranya kecil. Monggo, Bu Sri Wigati, sambutannya saya serahkan ke Bu Sri Wigati, monggo selaku K3S.
Monggo Ibu. Suaranya kecil, Mas. Dengar suara saya Bapak Ibu? Halo? Kecil. Dengar Pak Ardi. Dengar Dengar. Pak Ardi, Ya, dengar. monggo. Dengar, Pak Ardi. KKS Keras, suaranya udah keras. Sambutan sekalian membuka acara pelatihan hari ini, Bu. Bu Sriwijati masih di mute, Ibu. Belum di-mute Ibu. Foto aplikasi. Halo, Bu. Hubungi dulu ke KTKS-nya. Bapak Ibu ya, saya KTKS-nya sebentar. Ini kasih satu nomor. Oh ya. Kasih aku kasih. Bentar nih, Bapak Ibu. Ini masih sinyalnya masih putus-putus. Ini Bunda Sri ganti sudah alih ke yang lainnya jalurnya. Tadi menggunakan internet yang satunya, sekarang mencoba untuk gabung bersama. Ini Ya. sambung, saya pakai HP saja. Nah. Ini saya diberi waktu ini. Monggo sekalian buka acara pelatihannya, Bunda. Yes. Bapak, Pak Koir gabung apa enggak ini ya? Belum gabung, Bunda. Oh, Jadi langsung aja Bunda aja langsung sekalian membuka acara pelatihan, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu kepala sekolah SD negeri dan swasta, serta Bapak Ibu guru ya yang kami banggakan. Pada siang hari ini wajib dan patutlah kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya karena rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan ya, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelatihan kuisis ya pada siang hari ini. Tetap ya berharap dan mendoakan bagi teman-teman kita, saudara kita yang hari ini sakit atau berhalangan yang lain, kita yang sakit kita doakan semoga lekas sehat. Terima kasih. Pada siang hari ini kita ini menimba ilmu. Saya juga mungkin yang pakarnya Bu Nur Sofia dan Pak Rudi serta Pak Adi sudah tahu ya sama Bu Kis. Apa sih kuisis itu ya? Saya selaku Ketua K3S juga
ini belajar minta ilmu kuisis itu, sehingga saya ikut juga bergabung di pelatihan ini. Terima kasih kepada Ketua K3S, Ketua KKG ya, Ketua KKG beserta para pengurusnya yang sudah ya memprakarsai, akan membuat teman-teman bertambah pintar di Kecamatan Wonocolo. Terima kasih kami aturkan sekali lagi. Semoga ilmu yang panjenengan berikan ini bermanfaat bagi teman-teman, Bapak Ibu guru, untuk menyampaikan ilmunya ini kepada para siswa, ya. Karena pada saat pembelajaran daring seperti ini, pada masa pandemi ini diperlukanlah ya ilmu, ya. Terima kasih pada Pak Rudi, Pak Ardi, dan Bu Nur Sofia yang sudah kerso ya bersusah payah dan mempunyai ide-ide yang sangat bagus untuk membuat teman-teman semakin pandai. Terima kasih agar pelatihan pada siang hari ini dapat berjalan lancar. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pelatihan siang hari ini dapat berjalan lancar sampai 2 hari ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu untuk Ketua K3S kita. Terima kasih Ibu Wigati atas masukan-masukannya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu karena pelatihan ini nanti sangat panjang, padat, sehingga butuh waktu yang panjang. Nah, karena waktunya hanya 2 hari, maka segera mulai aja. Waktu saya serahkan sepenuhnya pada narasumber, yaitu Bapak Rudi, SPD bersama dengan Ibu Sofia. Monggo, Pak Rudi dan Bu Sofia, segera laksanakan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ardi. Saya dulu ya Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Ya. Yang saya hormati Ibu Sri Wigati selaku K3S Kecamatan Wonocolo. Yang saya hormati Bapak Ardi Santoso selaku Ketua KKG Kecamatan Wonocolo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, baik SD di sini ada SD negeri, mungkin ada juga SD swasta, se-Kecamatan Wonocolo, serta tak lupa yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Ibu guru kelas 4 sampai dengan kelas 5 Kecamatan Wonocolo. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi kesehatan Bapak Ibu sehingga bisa bertatap maya ya, bertatap maya bukan bertatap muka, bertatap maya di Meet Teams ini. Bapak Ibu mohon maaf mungkin Sofi lagi mungkin kemarin yang di dinas kota ikut ketemu Bu Sofi, sekarang ketemu Bu Sofi lagi, mohon maaf ya, jangan bosan dengan saya. Oke, untuk langsung saja Bapak Ibu, terkait kuisis ini adalah salah satu aplikasi yang ada. Mohon maaf, ada yang feedback ya. Ya, yang bisa diberikan, yang bisa salah satu aplikasi, salah satu media pembelajaran yang nanti bisa diimplementasikan kepada siswa kita. Dan ini sangat menarik sekali karena di kuisis itu disajikan berbagai macam fitur yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru saat mengajar, baik itu permainan, kuis sendiri ataupun presentasi.
Insya Allah sangat menarik sekali. Nah, langsung saja Bapak Ibu mungkin yang ingin langsung mempraktekkan itu bisa buka dua sebenarnya. Mungkin Teams-nya, Meet-nya pakai HP, laptopnya bisa dibuka langsung ke Quizzes. Itu nanti sekaligus praktek kalau Bapak Ibu ingin langsung praktek. Ini kami berikan pilihan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin langsung mempraktekkan bisa dengan membuka dua browser sama browser ya, atau bisa juga kalau biar nggak bingung gonta-ganti sebaiknya Meet-nya pakai HP, Bapak Ibu prakteknya pakai laptop, itu insya Allah bisa dua-duanya, jadi bisa menatap sambil dipraktekkan. Di sini saya akan memulai dari awal sekali ya Bapak Ibu, mohon izin. Bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Quizzes dalam pembelajaran, mohon untuk bersabar dulu ya. Ini kami akan memandu dari yang awal sekali. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang baru apa sih Quizzes itu insya Allah bisa mengikuti. Nanti kalau saya kecepatan tolong diingatkan. Seperti itu nggih. Untuk materi pertama ini yaitu pengenalan tentang Quizzes, membuat akun di Quizzes, sekaligus nanti pengenalan fitur-fiturnya. Nah, nanti di materi kedua sama dengan Pak Rudi bagaimana membuat koleksi di Quizzes. Oke, langsung saja Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Ya. Sudah terlihat tampilannya Bapak Ibu? Mohon izin, apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah. Oke. Matur nuwun, nggih. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa ketikkan di ini ya, di kolom Google ini Quizzes. Ya, ketikkan karena saya sudah biasa mengetik Quizzes jadi dia muncul otomatis. Bagi Bapak Ibu yang baru silakan diketikkan Quizzes ya, double Z. Nah, quizzes.com. Quizzes.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Monggo yang mau mempraktekkan langsung bisa dilakukan juga. Ya, muncul tampilan awal. Nah, apabila Bapak Ibu belum membuat akun sama sekali, belum pernah membuat akun sama sekali di Quizzes, maka Bapak Ibu bisa ini ya, sign up. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membuat akun di Quizzes, langsung login ya, langsung login. Nah, karena ini saya akan memberikan mulai dari awal, maka saya akan lakukan ini ya, diklik sign up. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul selamat datang di Quizzes. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin tampilannya dalam bahasa Inggris welcome the Quizzes ya. Insya Allah seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa masuknya menggunakan ini Google, Gmail ini ya. Misalkan saya buka. Nah, ini akun-akun saya, akun yang saya miliki. Bapak Ibu bisa menggunakan akun Gmail yang Bapak Ibu miliki atau akun belajar, akun ini ya, guru belajar ini, belajar ID itu bisa digunakan untuk mendaftar di Quizzes. Tapi kali ini saya akan menggunakan dengan email. Bapak Ibu juga bisa dengan memasukkan email. Ini daftar dengan email. Misalkan saya mau daftar dengan email. Saya daftar dengan email ya Bapak Ibu ini. Monggo kalau Bapak Ibu daftar dengan email, ketikkan emailnya, kemudian klik selanjutnya atau next. Nah, ini penting sekali ketika Bapak Ibu menentukan bagaimana Anda menggunakan Quizzes. Jadi Quizzes yang kita pilih yaitu yang sekolah.
Ya, jangan yang kantor atau keluarga, nanti menunya berbeda. Jadi kita pilih yang sekolah. Kita klik sekolah atau school kalau dalam bentuk bahasa Inggris tulisannya masih an. Oke. Kemudian kita klik itu awal. ya. Boleh. Tolong di-mute dulu ya, Ibu. Ya. Oke, selanjutnya saya adalah seorang pilih guru. Jangan pilih siswa. Nanti Bapak Ibu tidak bisa membuat kuis kalau sebagai siswa. Tapi pilih guru. Klik guru. Ini kalau dalam bahasa Inggris I am ya a teacher ya, pilih teacher. Oke, pilih guru. Kemudian ya selanjutnya ini ada detail akun yang akan Bapak Ibu buat. Contoh ini di judulnya. Judul ini maksudnya adalah gelar apa? Kalau Bapak Ibu perempuan ya berarti Mrs. Kalau laki-laki ya berarti Mister dan seterusnya. Nama depan, misalkan saya beri nama depan saya Nur Sofia. Nah, monggo Bapak Ibu mulai diisikan sesuai namanya masing-masing. Kata sandinya, ini saya buat kata sandi saya. Kata sandinya tolong diingat kata sandinya. Jangan sampai lupa. Bila perlu dicatat karena banyak sandi, banyak password yang Bapak Ibu punya. Benar nggih? Jadi kalau bisa dicatat sandinya. Supaya kalau mau buka kuisis lagi, ketika diminta untuk upgrade atau update lagi, sandinya tidak lupa. Nah, kemudian klik kalau sudah terisi, klik lanjutkan Bapak Ibu. Otomatis akun kuisis kita sudah jadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini saya silang dulu, disilang saja. Akan muncul welcome Mrs. Sofia. Jadi akan muncul layar atau beranda dari kuisis kita, dari aplikasi kuisis kita. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah mempunyai akun kuisis. Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya. Ya, Bapak Ibu sudah menggunakannya. Nah, selanjutnya ini berarti Bapak Ibu kan sudah punya akun. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan apa saja fitur yang ada di sisi kiri atau di bagian kiri. Di bagian kiri itu Bapak Ibu bisa lihat ada cari. Nah, cari atau di atas ini bisa mencari kuis publik ya. Enaknya di kuisis itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dalam keadaan mendesak, pengen memberi siswanya apa ya, supaya anak-anak ini nggak bosan, supaya anak-anak ini nggak jenuh. Saya pengen ngasih apa ya? Oh, perkalian. Bapak Ibu bisa mencari di sini tanpa membuat. Itu yang menurut saya kelebihan kuisis dari platform lain. Ketika kita menggunakan aplikasi untuk game ya, untuk permainan. Di kuisis ini kita nggak perlu membuat itu, bisa Bapak Ibu. Kalau di Kahoot, di form itu kan kita harus buat dulu. Tapi kalau di kuisis kita tidak membuat, bisa nanti ya, nanti ada berikutnya. Nah, di sebelah kiri ini ada cari. Nah, ini untuk mencari kalau Bapak Ibu ingin mencari. Kemudian ada kuisku, kalau diklik kuisku. Karena masih baru, saya belum pernah membuat kuis, berarti kosong. Tapi kalau Bapak Ibu pernah membuat kuis sendiri, akan muncul di sini, akan muncul di kuisku. Kemudian selain itu ada hasil. Nah, di kuisis ini Bapak Ibu nanti ketika bermain dengan anak-anak atau ketika memainkan kepada siswa, kuisis ini akan ada laporan hasilnya, dan asiknya itu Bapak Ibu bisa mendownload dalam bentuk Excel. Ya Bapak Ibu ya, bisa mendownload hasil dari pekerjaan anak-anak dalam bentuk Excel. Selain itu juga bisa dibentuk kelas. Nah, ini bisa dibentuk kelas. Apabila ini juga bisa di-link-kan kalau Bapak Ibu menggunakan ini ya, kebetulan kuisis ini masih dengan
Google Classroom, belum dengan Teams. Kalau dengan Teams masih belum ini, belum ada ya tautan yang mengintegrasikan Quizzes di Teams masih belum ada. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom itu sudah bisa langsung diintegrasikan di dalam kelas Bapak Ibu. Ya, kalau mau buat kelas monggo, tetapi saya pribadi tidak membuat kelas karena khawatir semakin bingung anak-anak dengan banyak kelas, tapi cukup saya gunakan apa yang ada menu-menu game, kemudian presentasi itu bisa kita gunakan. Nah, untuk fitur yang lebih di Quizzes ini juga ada meme, nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian ada koleksi, ya koleksi ini adalah berbagai macam presentasi, kuis yang Bapak Ibu buat maupun yang sudah Bapak Ibu ambil dari kuis publik, dari kuis yang umum. Kemudian ada profil juga. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Quizzes Bapak Ibu. Sampai di sini saya kira Bapak Ibu sudah sangat jelas ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menu yang lebih, nanti Bapak Ibu bisa tingkatkan ke akun super. Tapi untuk saat ini kita belajar di menu dasar dulu. Oke, sekarang saya ingin mencoba menyelenggarakan kuis Bapak Ibu. Jadi caranya adalah klik cari, ya. Di sini karena masih baru, saya ambil aja misalkan ini ya, kita buat misalkan kuis apa ya ini ya, IPA ya, mungkin IPA kelas 6. Nah, mungkin ini kuisnya. Kita cari, kita tinggal ketik di bagian pencarian, kemudian kita enter ya Bapak Ibu. Kita enter. Nah, kan banyak ini disajikan. Kan banyak disajikan kuis-kuis yang sudah dibuat orang lain. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal lihat, oh ini kayaknya pas dengan materi saya saat ini. Oh ini pas banget. Nah, itu bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi tanpa membuat, Bapak Ibu bisa mengambil kuis yang ada yang sudah dibuat oleh orang lain. Ini sebagai uji coba, saya ambil 10 nomor saja ya. 10 nomor, coba nanti Bapak Ibu masuk ke kuis saya, tetapi nanti ketika Bapak Ibu masuk mengetikkan kode, itu nanti ke mode siswa ya Bapak Ibu. Ini ada berpindah ke mode siswa. Yang di pojok kanan atas itu ada tulisan ke mode siswa. Baik, saya akan mencoba, kita coba untuk bermain kuis di sini. Bagaimana? Jadi nanti Bapak Ibu juga tahu bagaimana sih tampilannya di anak-anak itu sebenarnya kuis ini. Saya coba yang ini listrik ya Bapak Ibu. Nah, ini saya mau mainkan secara langsung. Ini yang buat orang lain. Saya hanya ingin memainkan bagaimana memainkan kuisis, menyelenggarakan kuisis ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin menyimpan ini, menyimpan menu, menyimpan kuis yang dipakai, yang dibuat oleh orang lain, setelah dicek, oh iya, ini persis sama, ini sesuai dengan apa yang saya mau, itu bisa Bapak Ibu. Bagaimana caranya, nanti Pak Rudi akan menyampaikan. Tapi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menyelenggarakan kuisis. Nah, ketika kita mau menyelenggarakan secara langsung, kita klik mulai kuis langsung. Kemudian pilih, ini ada 2 pilihan, ada klasik. Jadi kalau klasik itu adalah siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru dapat melihatnya secara langsung. Kalau kecepatan guru ini berarti yang mengendalikan adalah gurunya. Jadi waktunya sama. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba yang klasik dulu. Yang klasik dulu ya Bapak Ibu. Kita coba yang klasik. Kemudian setelah tampil seperti ini, ya karena kita tadi pilih klasik dan kuis di kuisis ini juga bisa dilakukan secara tim. Ini bisa secara tim atau kelompok, bisa juga dibuat sebagai ujian.
Nah, jadi kuisis ini Bapak Ibu bisa dibuat kayak kolaborasi dengan teman atau kelompok, bisa juga secara klasik ini sendiri-sendiri, bisa juga secara ujian. Nah, kalau ujian ini siswa itu membutuhkan login. Ini langkahnya lebih panjang lagi. Nanti kita coba yang klasik dulu ya Bapak Ibu. Ini kemudian klik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan, bisa join, yaitu di joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 705624. Monggo bisa dicoba. Bapak Ibu masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 705624. Ini saya masih menunggu. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung di joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 705624. Nah, ini sudah ada. Ada Re Putri, ada Muhammad Sabarno, ada Laili Maslaha. Oke. Ya, kodenya 705624. Nah, Bapak Ibu nanti kalau di Teams itu bisa ini juga, bisa kirim lewat ini salin link. Ini ada salin link. Kemudian kirim di chatnya, di chat room yang ada di Meet, itu bisa. Ini tidak saya kirim supaya Bapak Ibu juga tahu, oh langkahnya seperti ini kalau ke siswa gitu. Oke, sudah ada berapa ini? Sudah ada 14 yang bergabung, monggo. Yang lainnya yang belum bergabung, kami tunggu supaya tahu ya bagaimana nanti tampilannya di anak-anak. Ya. Oke, kami tunggu. Kami tunggu yang masih proses. Oke, masih ada lagi, ini masih 24, sementara di sini pesertanya ada 98 loh Bapak Ibu. Monggo, ayo diramaikan. Nah, Bapak Ibu juga ketika ini sedang melangsungkan kuis, ada misalkan ada siswa yang apa ya, yang misalkan, Bu itu saya salah namanya, mungkin itu Bapak Ibu juga bisa mengeluarkan. Jadi ini klik untuk mengeluarkan peserta. Ketika diklik dia akan keluar. Jadi bisa mengeluarkan peserta juga saat bermain kuisis ini. Oke, 27 masih saya tunggu. 28, iya. Oke, iya bertambah lagi. Ya. Paling tidak 50%-nya ya Bapak Ibu, sehingga tahu. Jadi gini, mengapa kok langsung dipraktekkan? Supaya nanti Bapak Ibu tahu di tampilan di anak-anak itu seperti apa sih gitu. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini tampilan di anak-anak nantinya. Oke, 34 peserta yang masuk. Plong-plongan Mbak, kayak ngaduk lagi Mbak sampai kayak ganjel gitu. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Monggo Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa bergabung ya Bapak Ibu. Ini bukan benar salah enggak, supaya tahu oh, ternyata tampilannya seperti ini. Nah, menurut sampai koreksi lah. Iya, menurut panjenengan menarik enggak sih seperti ini kalau di siswa, di anak-anak itu? Ada 36. Ya, kok ora aku mau gak ngurungokno kok Mas, males aku. Ya, 37, 38, ya.
Sekali lagi kodenya 705624. Sudah 40 yang bergabung. Monggo yang lainnya. Sudah, saya mulai ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai. Ya, saat dimulai kalau Bapak Ibu memasukkan kode pun bisa masuk. Selama kuisis berlangsung ada yang siswa yang baru masuk bisa. Nah, ini tampilan di Bapak Ibu bisa dilihat. Ini kode kita ini tampilan di anak-anak berbeda. Nah, yang tampilan Marita di nomor 1. Ya. Ganti sekarang. 1. Marita kalah. Yang masih bertanya lagi baik bang. Iya. Nah, Bapak Ibu saat seperti ini, ini ada yang belum bisa lihat, ada yang belum kelas ya Bapak Ibu, ini kayaknya selesai. Saat ini kita bisa
hampir semua sudah ya. Ini suara ya, yang oke. Kalau sudah semua bisa ini coba saya cek sekedar game yang masuk ya, saya akhiri. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengakhiri seperti ini. Akan muncul ini anak-anak sekalian. Oh, di tingkat pertama ada Bu Marika, kedua ada Pak Tuki, ketiga ada Bu Umi Arsiati. Nah, ini akan muncul deret-deretannya ya. Ini biasanya saya skip ya. Soalnya kan panjang ini, banyak sekali ini tadi. Oke. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu analisis seperti ini. Jadi di soal nomor 1. Jadi soal di nomor 1. Soal nomor 1 ada 79% siswa benar. Di soal nomor 2 ada 91% menjawab dengan benar. Di soal nomor 3 dan seterusnya. Terlihat di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat soal mana ya kira-kira yang anak-anak itu belum menguasai. Nah, itu kita bisa lihat dari sini. Dari persentase atau banyaknya siswa yang menjawab dengan benar. Ini analisisnya. Kemudian ini skornya. Dan kalau Bapak Ibu ingin dibahas dengan anak-anak, bisa diklik di pertanyaan. Di pertanyaan karena ada 10 pertanyaan tadi, ini bisa dibahaskan ke anak-anak. Apa ya anak-anak? Mungkin yang salah ini jadi tahu, oh yang benar ternyata ini gitu ya. Kalau berulang itu kan anak-anak akan semakin paham. Kayak ini ada satu yang salah, oh ternyata jawabannya yang benar itu ini. Nah, di kuisis itu ditampilkan seperti ini juga. Kalau sudah, ini kan ada ya sampai nomor 10. Nah, ini adalah tampilan kuisis nanti yang bisa Bapak Ibu lihat. Kalau Bapak Ibu ingin mengunduh hasilnya, ini ada unduh hasil. Dan ini ada, jadi ada sorotannya ketika Bapak Ibu memainkan, itu ada. Contoh ketepatan kelas, jadi ada 81% itu menjawab dengan benar. Jadi ada analisisnya termasuk di sini. Kemudian ada pertanyaan yang sulit itu pada pertanyaan ke-8. Karena hanya berapa tadi ya? Hanya sekian persen, hanya sedikit ya siswa yang benar atau peserta yang benar. Jadi di 8 itu ada 18 yang salah dari 57 peserta yang main. Kemudian pertanyaan yang paling panjang juga ada di nomor 8. Fakta menariknya, waktu rata-rata yang digunakan untuk satu peserta itu adalah 27 detik. Luar biasa ya Bapak Ibu mengerjakan dalam satu pertanyaan itu hanya tidak ada 1 menit, setengah menit. Nah ini kita tahu nanti anak-anak kita ini ngerjakan beneran atau ngerjakan asal-asalan, kan bisa dilihat dari sini. Setelah itu Bapak Ibu nanti bisa nih unduh hasil. Kalau mau diunduh tinggal diklik unduh hasil. Ini saya cobakan ya Bapak Ibu. Ini ditunggu dulu. Nah, nanti akan muncul dalam bentuk Excel hasilnya. Hasilnya nanti akan muncul dalam bentuk Excel, ini ada di bawah ini. Demikian yang bisa saya
tayangkan terkait bagaimana membuat akun kuisis dan juga menyelenggarakan kuisis bagi peserta didik atau siswa kita. Nah, untuk materi berikutnya, sebelumnya apa ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait tadi 2 materi yang sudah saya sampaikan? Monggo raise hand atau bisa dinyalakan mikrofonnya. Saya Bu Sofi. Oke, monggo Ibu Sinten, Bu Sinten. Bu Yanti dari Siwalangkerto 1. Oh iya, Bu Yanti. Monggo Bu Yanti. Ya. Saya memberanikan diri mencoba arahannya Bu Sofi tadi kan pakai laptop praktek, pakai HP yang dengarkan presentasi. Saya sudah sampai ke yang biru-biru itu Bu, yang sudah welcome Sri, terus icebreaker, ada quiz vote, itu terus bagaimana nih? Yang sudah sampai ke biru-biru. Baik, ini. Ya, biru-biru. Saya akan tayangkan sebentar, saya izin share screen. Nah, Ibu sudah sampai sini? Iya, ya sampai situ karena cepat sekali Bu Sofi. Oh, kecepatan nggih, ngapunten, mohon maaf. Iya. Maklum ya. Kalau Ibu sudah sampai sini, itu artinya Ibu sudah punya akun kuisis. Ya, sudah. Sudah, yang pertama sudah punya akun kuisis. Nah, kalau Ibu ingin nanti membuat kuisis, kalau membuat materinya besok ya. Hari ini kan kita menyelenggarakan kuisis. Nah, kalau Ibu ingin mencari kuis yang dibuat oleh orang lain, itu tinggal diklik di pencarian Ibu. Ya, di pencarian. Nah, Ibu ingin apa? Misalkan Ibu ingin mencari ini ya, Bapak Ibu, kaitannya dengan pembelajaran dan enak sekali memang dengan kuisis ini. Saya ingin menyelenggarakan ini anak-anak tema sekarang tema 2, subtema 1 misalkan. Subtema 1 kelas 5. Nah, Ibu tinggal mengetikkan ini di kolom pencarian, kemudian enter. Akan ada banyak, Bu. Nah, ini Ibu bisa lihat ya. Ya, monggo bisa dicoba ya, Ibu. Ketika Ibu klik yang bagian menu ini, menu sebelah kiri, di kanan itu sudah tampil soal-soalnya seperti apa. Nah, itu Ibu bisa lihat ini sesuai nggak ya dengan keinginan saya gitu. Oh, ini kurang sesuai. Bisa dilihat di bawahnya. Saya pengen lihat yang kedua ini. Ini sudah buatan orang yang berbeda, Bapak Ibu ya. Ini buatan orang yang berbeda lagi. Saya pengen lihat yang kedua. Sudah sesuai belum ya? Ini dicek, boleh digeser ke bawah. Nah, ini nanti, oh ini ada gambar-gambarnya. Kayaknya sesuai dengan yang saya mau. Itu bisa langsung diklik nanti kalau memang mau dipakai untuk kuis ke anak-anak, ke siswa, atau Ibu pengen membuat kuis ke guru-gurunya sebagai kepala sekolah, itu bisa di sini, ya. Nah, ini bisa tinggal diklik kuisnya. Mohon izin ya, ini saya ulang sedikit. Diklik kuisnya, dan nanti langsung klik mulai langsung, nih ya. Kemudian klik klasik. Nah, nanti lanjutannya bisa dilihat di ini ya, ada rekamannya, insya Allah nanti Ibu. Seperti itu. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Saya coba. Bu Yanti, Halo Bu. Ya. Halo Bu. Terima kasih. Sama-sama. Monggo yang lainnya. Tanya, Bu, ya. Selamat siang Bapak Khair. Saya Bu, tanya Bu. Selamat siang juga. Mohon maaf terlambat masuknya. Iya, terima kasih Bapak Khair, sampun rawuh. Mungkin ya sebentar sebelum Pak Anton bertanya ya tadi ya. Mungkin Bapak Khair monggo memberikan sambutan sedikit buat kami untuk memotivasi kami untuk siang hari ini. Silakan Bapak Khair. Bunda, biar nggak terpotong, sambung dulu nanti saya terakhir aja. Oh iya. Terpotong. Baik. Oke, terima kasih Pak Khair. Ya. Monggo Pak Anton ya tadi. Ya. Oh, ya, monggo Bapak. Sebagai siswa Bu. Saya sebagai siswa
untuk bisa gabung ini kan berarti saya tetap harus mendaftar dulu pakai Gmail pribadi anak ya. Nggak usah. Ya, turun Bapak. Oke. Halo. Iya. Untuk mendaftar ya. Oke, Bapak. Untuk sebagai siswa Ibu, kalau untuk sebagai siswa untuk bisa masuk ke permainan tadi, berarti tetap sebagai siswa harus gabung dulu dengan memakai emailnya masing-masing anak gitu ya. Oke, ya, saya akan jawab nih Bapak. Untuk sebagai siswa itu tidak perlu harus dengan Gmail Bapak. Jadi diklik di link. Jadi kalau kita mau kirimkan berupa link di kolom chat di Meet ini ya, di kolom chatnya itu anak-anak bisa langsung klik link dan bisa langsung bergabung. Di mana linknya Bu? Iya, ketika Bapak membuka Quizzes, ketika mau menyelenggarakan tadi kan ada ini saya harus sebentar, saya mohon izin ini ya supaya lebih jelas. Nah ini tadi ya Bapak ya, sudah muncul nggih? Ya. Ya, nah ketika kan Bapak Ibu memainkan dengan anak-anak, ini saya main yang klasik aja, oke, main yang klasik. Nah, nanti kan muncul seperti ini di tampilan Bapak. Ini lanjutkan, klasik, lanjutkan. Nah, belum Bu. Ya, sebentar. Di mana linknya ini Pak? Di pojok ini ada gambar rantai 2 itu loh, ring 2 itu loh. Ini diklik, ya. Ini diklik. Nah, itu otomatis sudah kesalin linknya. Tinggal Bapak kembali ke Teams-nya, kemudian bisa dimasukkan di kolom chat. Link ya? Ya, di chatnya dibuka. Ya, saya coba, tapi tidak usah dimainkan ya Bapak Ibu. Nanti waktunya tidak cukup. Dibuka di kolom chat. Kemudian Bapak bisa ini ya, Ctrl V, atau bisa juga kalau pakai mouse klik kanan paste, pilih paste gitu ya. Nah ini saya kirim misalkan ini di chat, tapi tidak usah dimainkan Bapak Ibu. Nah ini anak-anak ketika ngeklik dia langsung masuk ke situ Bapak. Jadi untuk siswa nggak harus membuat akun seperti guru, tidak harus. Dia bisa bergabung. Nah, seperti ini ya Bapak. Sampun. Nah, nanti dimainkannya ya ini kita lihat semua siswa sudah masuk, langsung kita klik mulai. Nah, kalau sudah mulai, kita mulai. Bahkan ketika mulai pun kalau ada anak yang menyusul itu masih bisa karena mereka memasukkan kode ini ya, memasukkan kode. Kecuali kalau sudah kita akhiri, berarti sudah tidak bisa masuk lagi. Seperti itu, Pak. Oke. Bu Sofi, kalau cara pembuatan kodenya, Bu? Sebentar, ya dengan Bu Aminingse. Oh, Bu Aminingse. Cara pembuatan kodenya. Kalau anak-anak biasanya kalau masuk kan sudah biasa pakai link itu. Tapi kalau yang pakai kode itu kan belum pernah. Ya. Bagaimana cara gurunya itu membuat kode, terus dikirim ke anak-anak agar anak-anak tadi masuk dengan kode yang seperti kita lakukan tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Aminingse. Luar biasa pertanyaannya. Tadi yang pertama dengan link ya, yang kedua dengan kode. Kalau dengan kode itu berarti Bapak Ibu cukup menyebutkan angkanya saja. Jadi angkanya yang Bapak Ibu buka, Quizzes yang sedang Bapak Ibu selenggarakan itu disebutkan kodenya. Nah, anak-anak masuk ke myquiz join myquiz.com. Di situ langsung memasukkan kode. Sebentar ya. Ini saya cobakan, mohon izin saya share screen sebentar.
terkait bagaimana anak memasukkan kode. Nih ya Ibu, sebentar. Nah, ini saya di awal dulu, saya buka di awal. Iya, ketika masuk di ini kan kalau saya sebagai guru. Nah, kalau anak-anak mau memasukkan kodenya sebenarnya ini mode siswa ya. Kalau mode siswa itu dia akan muncul tampilannya beda. Jadi kalau siswa itu tampilannya beda Ibu. Di sini masukkan kode game. Jadi kodenya langsung dimasukkan. Berapa tadi misalkan Ibu mengetikkan atau menyebutkan kodenya secara langsung atau bisa juga dikirim di chat tadi juga bisa memasukkan kodenya di situ kemudian gabung. Sudah itu aja untuk siswa yang gabung. Bagaimana Bu Amin? Bu Amin, Bu Sinten tadi? Saya sebentar. Bu Aminingse. Terima kasih Bu Sofi, jelas sudah. Terima kasih. Oke, nanti bisa dicoba nggih Bu. Terima kasih banyak Bu, sudah jelas. Nggih, Pak Khairul Anam, monggo Bapak. Ini kan ketepatan tadi Bu Sofi ada buka joinmyquiz.com tadi itu ada kodenya. Di situ ada kata-kata yang bawahnya atau bagikan melalui. Itu ada tim Bu. Bisa enggak melalui tim? Ada link, apa lagi ya? Terus ada yang tim. Oh iya. Ada kelas. Iya Bapak. Cuman gini Bapak, kalau kita bagikan, benar ada yang bagikan melalui Teams ya. Iya ada Teams, Microsoft Teams, ada Twitter gitu loh. Bisa nggak dengan pakai Microsoft Teams gitu maksud saya? Bisa Bapak, itu bisa dilakukan, bisa langsung ke Teams-nya. Cuma nanti ini ya ya kebetulan soalnya saya pakai dua, ada beberapa akun tim saya, jadi makanya saya suka pakai yang langsung salin link. Tapi kalau Bapak Ibu sudah di browser di laptopnya sudah tersimpan satu akun ini, akun Office 365-nya sudah ini, nanti bisa dicoba dengan Teams itu bisa Bapak, bisa masuk. Iya. Maksudnya gini loh Bu Sofi, kita di tengah-tengah tim itu kita ice breaking anak-anak, kita break dulu ya sebelum menutup, seperti itu kita buat quizzes, ini kita masukkan. Timnya masih berjalan, kita tutup anak-anak ini bisa ya gitu ya. Gimana Bapak, ditutup gimana maksudnya, mohon maaf. Tim kan berjalan ya, kemudian materi sudah selesai, anggap saja sebelum kita tutup dengan doa anak-anak ini kita quizzes itu sebagai ice breaking, kita beri quizzes anak-anak dengan materi yang tadi. Apakah bisa langsung masuk anak-anak? Langsung mengerjakan tanpa masukkan kode tadi. Tidak usah maksudnya tidak usah keluar dari tim gitu, langsung di tim itu langsung anak bisa main atau pakai kodenya dulu. Tuh. Tetap pakai kode Bapak. Tetap artinya tadi kan linknya mohon izin ya, ini saya coba ini ya. Jadi ketika Bapak mencoba untuk membagikan ini, saya coba aja sebentar. Ya. Ya, sebentar nggih. Oke, ini saya coba mencari. Ini akun baru soalnya yang saya buat memang saya buat akun baru karena akun saya sendiri sudah super ya. Insya Allah saya dan Pak Rudi akunnya sudah super, itu kelebihannya lebih banyak. Oh ini slide, maaf sebentar, ini saya salah mencari yang slide. Tema kelas 5, tema 2 kelas 5 misalkan, sebentar. Ini saya coba cari biar sekalian tahu nggih. Jadi ini kuisnya misalkan. Nah, kita mau mengisi ice breaking dengan anak-anak setelah selesai pembelajaran biar nggak ngantuk. Nah, mungkin mode kecepatan guru atau mode klasik. Kalau kecepatan guru itu enak Pak, kita bisa ngontrol. Selesai berarti harus selesai anak-anak. Ya. Itu ya. Nah, ini saya lanjut. Oke, langkahnya sama sih, hampir sama. Nah, ini kan Pak, ya. Nah, ya betul, itu kan ada. Nah, ini ya. Oke, baik. Ini kan ada yang langsung salin link. Ini langsung salin link berarti nanti disalin di
chatnya tadi. Ini kalau terintegrasi dengan Google Classroom. Nah ini kalau di Teams bagaimana? Baik, kita coba ya. Ini saya, nah akan masuk ke Teams panjenengan. Yang terbuka tadi itu ya? Iya, yang terbuka tadi. Cuma kan lama ya Pak. Ini kan kadang nunggu lama, jadi saya jarang pakai langsung ke situ. Kenapa? Karena nanti diminta login lagi gitu. Ini ya, ini saya cobakan. Jadi biar sama-sama tahu nanti kemana? Oh, ke Teams. Nah, ini masuk ke browser. Teams-nya Teams browser. Ngapunten karena Teams saya ada 2. Kalau di browser ini saya pakai yang Guru Inovatif. Nah, ini nanti sama. Bapak akan masukkan ke ini yang saat ini ya, yang Bapak sedang pembelajaran, misalkan mencari kelasnya. Nah, sama aja. Menurut saya langkahnya paling cepat ya salin link tadi. Cuma enggak apa-apa, bisa juga untuk kalau menggunakan link apa harus HP-nya harus tahu bahwa dia selesai pembelajaran. Kan anak-anak mungkin pahamnya dengan tim itu dia terbuka. Kalau saling link kan harus dengan background-nya harus beda kan, harus ditutup dulu supaya saling link gitu. Kalau dibuka terus Betul, bisa kok Pak. Di HP itu ketika kirim link, ini biasa saya mainkan dengan anak-anak. Ketika kirim link, anak-anak kan buka linknya. Nah itu kan Teams-nya tetap jalan dia. Jalan. Oke. Ya. Iya. Jalan, tapi anak-anak sudah diberitahu bahwa di jendela yang berikutnya anak-anak ada kiriman link gitu ya. Dan harus join my quiz tadi itu ya. Enggak, kalau klik link langsung masuk Pak. Oke ya. Ya, kalau klik link langsung masuk, tinggal tuliskan namanya, nama yang mau join ke kuisis tadi, nggih. Iya, Bu. Betul. Nggih, sami-sami. Bu Sofi mau nambahin dikit, Bu Sofi. Ya. Oke, nambahin sedikit yang tadi Pak Koyer mungkin tanyakan, nggih. Ya. Jadi kalau untuk kuisis itu terintegrasi dengan Google Classroom. Terintegrasi itu maksudnya ketika panjenengan sudah memasukkan ke dalam Classroom, anak-anak memainkan Classroom, itu nilai otomatis sudah ada di situ. Langsung otomatis. Tapi kalau di tim, kita mungkin bisa melakukan salin link tadi, ya, kita masukkan di penugasan. Kita juga bisa melakukan di penugasan. Akan tetapi settingannya berupa pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan ada live, ada pekerjaan rumah. Nah, untuk pekerjaan rumah itu nanti bisa kita setting beberapa hari. Linknya kita taruh di penugasan, di tim yang penugasan. Itu kalau kita memberikan penugasan. Tapi kalau secara langsung bisa kita salin link, kita masukkan di kolom chat atau kolom WA. Kita tetap melakukan ikon dengan anak-anak. Akan tetapi kita memberitahu ke anak-anak supaya meminimize masuk ke dalam Google Classroom, kemudian masuk di join quiz. Itu Pak Koirul. Iya, Pak Rudi. Akan kita coba nanti kalau butuh informasi lagi di WA ya. Iya, nanti bisa kita di WA diskusinya, nggih. Monggo. Cukup, Bapak Ibu. Iya, matur suwun Pak Rudi. Iya, sami-sami Pak Khairul Anam. Iya. Sudah, nggih. Kalau sudah langsung disambung materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Bu Sofi. Mohon izin Pak Koir untuk langsung ke materi kedua. Monggo Mas, monggo Mas. Nggih. Bapak Ibu selamat siang. Mudah-mudahan masih tetap sabar menunggu untuk belajar yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita membuat koleksi di kuisis. Oke, langsung saja saya share screen. Putus-putus. Oke, sebelum saya ke koleksi Bapak Ibu, saya ingin menampilkan bahwa Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat 32 jam dengan mengirimkan tugas ya. Jadi ada 4 tugas. Yang pertama hasil screenshot saat membuat kuisis. Jadi mungkin nanti setelah kami memberikan materi, Bapak Ibu mencoba, jangan lupa untuk screenshot ya untuk pemenuhan tugasnya. Okay.
Kemudian hasil screenshot menyelenggarakan kuisis, nanti ketika pas dengan anak-anak bisa di screenshot. Kemudian tampilan koleksi, ini nanti yang akan saya tunjukkan, saya praktekkan, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri, kemudian di screenshot. Kemudian yang keempat, yaitu membuat presentasi interaktif. Jadi di kuisis itu Bapak Ibu kita juga bisa memberikan materi, jadi kita bisa mencampur antara materi, kemudian juga soal-soal. Nah, jadi seru sekali Bapak Ibu ya untuk kuisis, jadi bisa menjadikan alternatif ketika Bapak Ibu biasanya menggunakan form dan sebagainya, sekali-kali atau mungkin 2 kali kita bisa menggunakan kuisis sebagai pembelajaran interaktif, jadi siswa tidak bosan. Gitu. Oke, langsung saja untuk pembuatan koleksi. Datang sapa dene anu kita. Nanti 3 gawe nomor saya kan iso. Tadi kan sudah Bu Sofi sudah menerangkan bagaimana cara loginnya tadi ya. Nah, ini kalau settingannya tadi bahasa Inggris, kita bisa ubah ke bahasa Indonesia, okay. Masuk di pengaturan, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu, oke, sudah. Kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri ada koleksi. Nah, koleksinya masih kosong Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuat koleksi? Ya, cara membuat koleksi kita masuk ke buat dulu cari. Nah, misalkan kita mau cari gitu. Kita mau cari kuis, misalkan tema 1 katakanlah ini. Dan saya pilih yang kelas 6. Oke Bapak Ibu, nah di sini akan banyak sekali soal-soal Bapak Ibu. Nah, soal di kuis itu berjuta-juta soal Bapak Ibu ya. Karena penggunanya itu sudah hampir 40 juta pengguna kuisis di dunia. Indonesia termasuk nomor 2 Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalkan kita mencari tema 1, subtema 1, kelas 6 misalkan. Oke, tema 1, subtema 1, kelas 6. Nah, ini masih kepunyaannya Arfiadi. Bapak Ibu ya, tanpa membuat soal, kita bisa menduplikat soal dari orang lain. Jika kita klik seperti ini, itu masih miliknya orang lain. Nah, bagaimana supaya soal ini menjadi milik kita? Nah, ini ada klik salin dan edit. Bapak Ibu klik salin dan edit. Maka ya, soal ini nanti akan berubah menjadi milik kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Kira-kira tadi sudah disampaikan Bu Sofi, cocok nggak soal ini dengan yang kita cari? Nah, oke. Misalkan di sini ada 21 soal, sedangkan kita pengen nambah lagi soal, lah, kita bisa cari di sini. Nah, ini Bapak Ibu, pilihannya banyak. Ya, kita tinggal klik ditambahkan ya, kita tinggal klik aja. Bentar, ya. Masih ngelag. Nah, ini ada tambah Pak Ibu. Nah, ini teleportasi gunanya langsung kita bisa menambahkan. Kita misalkan ada 20 soal, duplikasi. Pengennya kita soalnya 50. Nah, bisa kita tambahkan dari sini. Kita cari yang cocok mana, kemudian kita tambahkan. Nah, tanpa menambahkan pun, kalau sudah cocok, berarti cukup aja ini yang dipakai. Apakah ini bisa diganti gambarnya? Bisa Bapak Ibu. Oh, ini ingin saya ganti dengan foto murid saya. Ya, silakan diklik gambar pensil ini, silakan diedit. Kalau sudah Bapak Ibu, klik terbitkan. Oke. Nah, ini sudah berubah menjadi milik saya kuisnya.
ini nanti juga berada di kuisku. Nah, kalau kita klik kuisku, nah ini sudah menjadi milik saya ini. Nah, bagaimana cara menyimpannya ke koleksi? Di sini ada klik simpan. Ya, ada klik simpan, silakan diklik. Nah, ini kan masih belum mempunyai koleksi. Bisa kita kumpulkan. Jadi koleksi itu folder Bapak Ibu. Misalkan tadi soal tema 1, subtema 1, saya masukkan di sini. Nah, tema 1 misalkan. Buat. Nah, ini sudah punya, tinggal klik selesai. Nah, ini nanti akan masuk di sini Bapak Ibu, di koleksi. Nah, ini sudah ada tema 1. Saya ingin mencari lagi tema 1. Nah, klik aja cari. Satu, subtema 1 misalkan. Oke, saya cari lagi. Oh, ini. Nah, ini masih punyanya orang lain. Saya salin dan edit supaya menjadi milik saya. Oke, ini sudah menjadi milik saya, Bapak Ibu. Nah, misalkan, oh ini saya taruh di nomor 2. Bapak Ibu tinggal klikin aja. Nah, ini tinggal kita geser. Kita geser. Nah, ini misalkan Bapak Ibu pengen urutannya seperti yang Bapak Ibu mau, silakan ya. Nah, kalau sudah klik selesai, ya. Kemudian soal ini jangan lupa Bapak Ibu, kalau belum diklik terbitkan, maka belum jadi milik Bapak Ibu. Klik terbitkan. Nah, oke sudah. Kalau sudah, langsung cek di kuisku karena ini sudah 2. Ini nanti kita simpan. Nah, di mana? Oh, ini masuk di tema 1, silakan klik tema 1 ini ya. Nah, klik tema 1, selesai. Kita cek lagi di koleksi, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi itu cara membuat koleksi. Oke. Nah, ini misalkan koleksi yang sudah saya buat. Nah, ini koleksi. Jadi di dalamnya itu berisi macam-macam soal, Bapak Ibu. Ini. Nah, ini juga ada soal. Kemudian lagi. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, soal ini tadi Bapak Ibu, soal yang tadi dibuat, ini, koleksi ini, itu bisa kita bagikan ke orang lain. Klik bagikan koleksi ini. Nah, kemudian duplikat link. Misalkan kita sudah punya tema 1 isinya banyak, kita duplikat, misalkan kita bagikan dengan Bapak Ibu guru yang paralel kelas 6A, B, C, D, katakanlah seperti itu, tinggal ini tadi bagikan koleksi ini, duplikat link, ya, kemudian linknya kirim ke temannya, nanti tinggal klik, kemudian klik duplikat, sudah menjadi milik temannya. Jadi sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah. Dalam hitungan menit Bapak Ibu kita bisa membuat 100 soal dalam satu ini. Kemudian saya ingin menambahkan juga tentang kuisku tadi. Ini nggih Bapak Ibu. Di kuisku ini Bapak Ibu kita bisa mencetak. Nah, ini ada tombol print, kita bisa mencetak. Tampilannya seperti ini, misalkan kalau ada muridnya yang tidak bisa ikut Tikon atau mungkin tidak punya HP dan sebagainya, ini bisa di printkan Bapak Ibu. Nah, bisa diprintkan. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu, ya, ini ada kunci jawaban. Nah, kita bisa hilangkan dengan menghilangkan centang seperti ini. Nah, ini. Maka kunci jawabannya tidak ada. Ya. Atau misalkan kita buat soal ini berupa uraian. Nah, okay. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa buat uraian. Kemudian kita bisa cetak. Nah, dicetak ini Bapak Ibu, ini kan ada beberapa halaman. Oh, ini kok banyak ya halamannya. Khawatirnya menghabiskan menghabiskan kertas. Nah, bisa paper setnya ini diganti. Nah, misalkan satu kertasnya saya isi 4. Nah, seperti ini. Atau saya isi dengan 2. Satu lembar dengan 2 set seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke.
Mungkin itu Bapak Ibu untuk yang koleksi ya. Jadi koleksi itu sebenarnya adalah folder untuk mengumpulkan soal-soal yang sudah kita buat, yang sudah kita duplikasi. Jadi kita bisa misalkan kita beri judul koleksi tema 4, maka isinya kita cari soal tadi di kuisis tadi, kita kumpulkan di situ. Tema 2 kita kumpulkan di situ. Oke. Mungkin itu untuk materi hari ini, yaitu pengenalan kuisis yang tadi disampaikan Bu Sofi. Oke. Cara menyelenggarakan game, kemudian koleksi, kemudian pin. Untuk besok Bapak Ibu lebih seru lagi ya, nanti kita akan membuat meme ya. Meme itu apa? Tampilan ketika siswa menjawab benar dan salah, maka kita bisa mengganti foto kita Bapak Ibu. Nah, ketika nanti ada kuis, tadi kalau Bu Sofi tadi membuat kuis, kan tampilannya ada gambar robot dan sebagainya. Nah, itu bisa kita pakai meme kita sendiri, wajah kita sendiri. Itu besok Bapak Ibu, sama presentasi interaktif ya Bu Sofi ya. Nah, jadi besok mohon tetap ikut karena lebih seru lagi. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan Bu Sofi? Barangkali saya ada kelupaan untuk penyampaian hari ini. Bu Sofi, tidak ada ya? Tidak ada Pak, cukup. Oke. Ya, mungkin dari teman yang bertanya, mungkin ada yang bertanya Pak. Yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Mulai dari awal sampai akhir tadi, kira-kira ada yang kurang jelas? Pak Rudi mau bertanya. Oke, monggo Ibu. Bu Sulis. Bu Sulis. Langsung insya Allah bisa. Ini di tampilan sebelahnya ada berikan pekerjaan rumah. Itu bedanya apa nggih Pak? Oke, oke. Kalau pekerjaan rumah ya itu offline, bukan, maksudnya bukan secara langsung. Kalau live itu secara langsung kita berinteraksi dengan siswa. Siswa nanti bisa lebih semangat karena apa? Mereka tahu peringkatnya, mereka bisa bersaing dengan temannya. Tetapi kalau untuk pekerjaan rumah, mungkin siswa itu hanya bisa melihat dia dapat berapa seperti saja tanpa ada persaingan. Tapi kalau live itu persaingan. Ya. Untuk akun basic ini, akun dasar ini nih, tapi sudah cukup. Akun dasarnya sebenarnya sudah bagus. Nah, ini nanti itu bertahan sampai 2 minggu penjadwalan. Jadi saya kira sudah cukup lah kalau kita memberikan tugas kepada siswa kita mode pekerjaan siswa, misalkan ini nggih, saya share screen dulu. Nggih, Pak Rudi, matur nuwun. Ya, saya beri share screen dulu, Bu, nggih. Nah, ini kan ada berikan pekerjaan siswa, nggih. Nah, ini nanti ada tanggalnya. Bentar, masih lag. Lag sebentar. Bentar, Bu Sulis, saya coba dulu biar ini masih belum bisa di ini. Oh, tetap nggak mau, nggak kuat. Internetnya. Nggih, Pak, enggak apa-apa. Nah, pokoknya intinya itu, nggih, Bu. Intinya di pekerjaan rumah itu kita bisa offline. Nanti linknya kita Ya itu loh, kalau itu katanya. Nah, matur nuwun. Di WA ya, di WA ya. Nah, ya aku belum buka ini Mas. Oke, enggak ada pertanyaan lagi Bapak? Rudi, oke lihat tadi. Oke, monggo. Pak Rudi, kalau nanti yang dari Pak Rudi tadi dibuatkan tutorialnya ya. Kan ini tadi saya coba-coba kan sekalian praktek jadi tadi namanya orang lain belum, jadi tadi kan nanti tolong tutorialnya sehingga bisa pelan-pelan untuk praktekkan. Makasih gitu aja Pak Rudi. Siap Pak Irul, nggih. Bapak Ibu ada yang lain mungkin? Ada yang ditanyakan?
kesulitan Pak ya. Halo, G? Pak, nanti aku nek kesulitan tanya, aku tertinggal tadi. Oke, siap, nanti. Ini insya Allah mudah kok, oke. Nanti mudah, cepat dan enak. Nah, cepat dan enak. Sangat membantu guru insya Allah. Cepat kalau kita pengen mencari dalam kondisi terdesak 1 soal 1 menit bisa kita kumpulkan 100 soal. Nah, lebih dari itu juga bisa. Okay? Ya, Pak Rudi tadi itu. Hanya saja namanya kan nama orang lain. Jadi saya belum bisa mengubah namanya milik saya tadi itu loh, pasti ada itu. Oh, pas jenengan masuk tadi pakai akun lain gitu, Pak? Bukan, saya pakai akun saya, tapi kan pada aku cari kan miliknya, kuitnya orang lain. Ah ya, itu diduplikat, Pak. Nanti duplikat. Ada klik salin dan edit. Tapi namanya masih nama orang lain. Jadi ya, saya belum diklik terbitkan. Nanti kalau sudah diklik terbitkan jadi milik jenengan. Kalau belum diklik terbitkan masih punya orang lain. Gitu, jadi di kuis itu enaknya itu, Pak, ya. Intinya saling berbagi, Pak. Jadi ketika kita membuat soal ya kita publik, itu orang lain bisa memiliki punya kita juga bisa memiliki punyanya orang lain. Nah, enaknya di situ. Berjuta-juta soal kita tinggal pilih-pilih mana yang cocok, mana yang tepat untuk anak-anak, atau mungkin Bapak Ibu pengen nambahi silakan. Yang terakhir ya. Ya, kiriman ayah yang terakhir ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Sudah jelas semuanya mungkin? Ini dah. Iya. Ada yang mau tanya? Oh. Sudah jelas sepertinya Bu Sofi ya? Iya. Ini turun di kakak nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya dari saya. Nanti jikalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup WA. Okay. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ardi. Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi masih ada Pak Ardi? Halo, ya masih. Saya kembalikan ke jenengan Pak Ardi. Ada Abah Koir juga. Iya. Ya, terima kasih disampaikan pada Bu Sofi dan Pak Rudi atas apa yang disampaikan tadi pelatihannya. Kita yang tadinya nggak tahu apa-apa, akhirnya kita jadi tahu ini ada materi tentang VCC yang mempermudah kita dalam pembelajaran nanti. Jadi kalau menyusun untuk materi anak-anak akan lebih semangat lagi kalau ada VCC seperti ini. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Rudi sama Bu Sofi, Bapak Ibu nanti kalau bingung, nanti akan di dalam grup ini bisa ditanyakan apa saja yang membuat jenengan bingung, nanti akan difasilitasi sama Bu Sofi dan Pak Rudi. Nah, mungkin nanti Pak Rudi pun akan men-share ini ya Pak Rudi sama Bu Sofi. Mungkin nanti iya tutor. Nah, mungkin yang kalau lagi bingung